Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali dengan Bapak pada hari ini, hari Senin. Pak Guru akan menjelaskan sedikit kembali materi yang ada di subtema 3. Tema 2 terkait dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Pak Guru mohon maaf sebelumnya. Pada pertemuan minggu lalu, Pak Guru tidak bisa memberikan video secara langsung karena Pak Guru ada kesibukan di rumah atau di kampung halaman Pak Guru. Nah, hari ini karena masih materinya di subtema 3, Pak Guru akan jelaskan kembali terkait penjelasan minggu lalu yang Pak berikan di YouTube terkait dengan kegiatan wawancara. Tujuan pembelajaran ini sudah barang tentu anak-anak mengetahui apa yang dimaksud dengan wawancara, serta anak-anak bisa mengaplikasikan langsung kegiatan wawancara tersebut seperti tugas yang sudah anak-anak kerjakan pada Sabtu lalu. Nah, pada hari ini Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang wawancara. Sudah barang tentu anak-anak sudah membaca materi dan menyimak video di YouTube, di mana wawancara itu pengertiannya adalah suatu kegiatan yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mengumpulkan informasi. Jadi segala sesuatu yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan 2 orang atau lebih, itulah yang dimaksud dengan kegiatan wawancara. Nah, di dalam kegiatan wawancara sudah barang tentu ada unsur serta tahap-tahap yang harus dilalui sebelum melakukan kegiatan tersebut. Pak Guru jelaskan di sini unsur-unsur di dalam kegiatan wawancara yang perlu anak-anak pahami dan ketahui. Unsur yang pertama yaitu adalah pewawancara. Pewawancara itu adalah anak sendiri atau diri kita sendiri yang ingin mencari informasi. Itulah yang disebut dengan pewawancara. Kemudian unsur yang kedua adalah narasumber. Narasumber di sini adalah orang yang memberikan informasi kepada diri kita terkait informasi yang ingin kita ketahui. Kemudian unsur yang ketiga adalah tempat pelaksanaan. Sebelum anak-anak melakukan wawancara, sudah barang tentu anak harus mempersiapkan di mana tempat kalian untuk melakukan wawancara. Jika kalian ingin melakukan kegiatan wawancara terkait dengan kegiatan jual beli, bisa tempatnya di pasar, bisa tempatnya di warung. Kemudian unsur yang terakhir adalah topik wawancara. Ini unsur yang paling penting anak-anak. Selain ketiga unsur tadi, anak-anak harus menentukan terlebih dahulu topik yang ingin kalian cari informasinya kepada narasumber, agar anak-anak tidak salah nantinya. Misalkan topik anak-anak tentang kesehatan, sudah barang tentu narasumber yang anak-anak cari dan anak-anak temui adalah orang yang berkompeten di bidang kesehatan. Jangan sampai anak-anak salah ketika anak ingin melakukan kegiatan wawancara tentang kesehatan, anak-anak mencari tukang kebun sebagai narasumber. Itu sudah melenceng dari topik yang anak-anak tentukan. Nah, inilah keempat unsur-unsur di dalam melakukan kegiatan wawancara. Beranjak dari unsur-unsur kegiatan wawancara, selanjutnya adalah ada tahapan-tahapan yang perlu anak-anak lalui di dalam proses kegiatan wawancara. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Anak-anak harus mempersiapkan terlebih dahulu topik wawancaranya, topik atau temanya. Kemudian setelah tema atau topik kalian tentukan, baru kalian persiapkan narasumbernya. Kemudian anak-anak persiapkan daftar pertanyaannya. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan, di mana kegiatan wawancara itu anak-anak sudah lakukan bersama narasumber. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap penyusunan hasil. Setelah anak-anak melakukan kegiatan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber, anak-anak harus mencatat informasi-informasi yang diberikan oleh narasumber, sehingga anak-anak pada akhirnya bisa menyusun hasil kegiatan wawancara tersebut ke dalam laporan hasil wawancara. Dan yang paling penting anak-anak ketahui, di dalam menyusun sebuah pertanyaan ketika anak-anak ingin melakukan kegiatan wawancara, anak-anak harus mengingat yang namanya rumus 5W plus 1H, di mana kata tanya ini harus ada di dalam setiap pertanyaan anak-anak ketika melakukan kegiatan wawancara.
Misalkan kata tanya apa, kata tanya siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Keenam, kata tanya ini penting dan wajib ada di dalam sebuah pertanyaan ketika anak-anak melakukan kegiatan wawancara. Semoga anak-anak sudah memahami, karena pada pertemuan minggu lalu anak-anak sudah menyimak videonya di YouTube terkait apa itu kegiatan wawancara. Dan hari ini Pak Guru hanya menjelaskan sedikit dan mengulang kembali bahwa kegiatan wawancara itu adalah kegiatan anak-anak di dalam mengumpulkan informasi. Dan anak-anak harus ingat juga, kalian yang mencari informasi itu disebut pewawancara. Dan orang yang memberikan informasi terkait apa yang ingin anak-anak ketahui adalah disebut sebagai narasumber. Nah, demikian anak-anak yang bisa Pak Guru jelaskan terkait dengan pembelajaran hari ini. Tugas anak-anak di rumah, silakan anak-anak buka buku LKS tema 2 halaman 76. Tugas anak-anak silakan kerjakan soal yang ada di room A. Kerjakan jawaban saja. Semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan selama belajar di rumah. Demikian yang Pak Guru bisa jelaskan hari ini. Pak tutup dengan para Om Santi Santi Santi.